Selamat datang di Bumi Mataram Pleret Bantul. Kini saya ingin mengajak Anda menjelajahi jejak kejayaan Mataram Islam di masa lampau. Situs Kerto ini merupakan kerajaan Mataram Islam atau yang bisa disebut Kraton Kerto yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Situs Kerto yang menurut sejarah pernah menjadi pusat keraton kerajaan Mataram Islam. Berada di Dusun Kerto, Pleret Bantul, tak banyak wisatawan yang mengenal tempat ini. Peninggalan Keraton Kerto yang tersisa berupa umpak atau alas tiang kayu dari batu andesit yang berukuran cukup besar yang diduga sebagai pondasi tiang besar keraton. Inilah situs benteng sebelah timur peninggalan Amangkurat I yang tahun 1646 sampai 1677. Saatnya kita bergeser ke situs benteng. Sisa-sisa kejayaan kerajaan Mataram Islam di kawasan ini memang belum begitu banyak terkuak mengingat baru sedikit puing-puing yang ditemukan. Salah satunya adalah situs benteng Mataram Kedaton yang merupakan salah satu peninggalan sejarah Keraton Pleret. Cagar budaya makam Ratu Malang atau dikenal juga dengan sebutan makam Antokopuro yang dalam bahasa Kawi berarti istana kematian, merupakan situs cagar budaya peninggalan dari Amangkurat I. Saat ini kita berada di kawasan Antokopuro, di mana tempat bersemayamnya Ratu Malang beserta Ki Dalang Panjangmas. Beliau-beliau semua berada atau hidup pada masa era Amangkurat I Keraton Mataram Islam Pleret. Berada di puncak sebuah bukit bernama Gunung Kelir, makam Ratu Malang dibangun pada tahun 1665 dengan konstruksi dinding makam yang terbuat dari balok-balok batu putih dan batu andesit untuk nisannya. Masyarakat Pleret sebagai bagian dari sejarah peradaban Mataram masih memegang tradisi yang ada dan tentunya ini akan menjadi daya tarik wisatawan. Upacara wiwitan seperti Bapak Ibu ketahui adalah salah satu upacara perwujudan syukur dari masyarakat pertanian, khususnya masyarakat kami, masyarakat Tambolan maupun Gerjen, atas melimpahnya rezeki berupa panen yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tradisi wiwitan sebagai sebuah tradisi yang penuh dengan nilai kearifan lokal ini merupakan ritual yang dilaksanakan petani sebelum memulai masa panen padi. Prosesi wiwitan dilakukan di sawah dan dipimpin oleh rois atau orang yang dituakan, dan sebelum mulai memanen rois akan memimpin doa dan dilanjutkan memotong padi sebagai simbol siap dipanen. Dalam tradisi wiwitan ini juga disajikan nasi gurih dengan lauk pauknya berupa ayam ingkung dengan sayur nangka. Para petani kemudian menyantap makanan ini dan dibagikan ke warga yang lain. Sebagian makanan juga ditinggalkan di sawah untuk persembahan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Nah, di perjalanan jelajah Bumi Mataram Pleret ini pula sempatkan untuk berkunjung ke kelompok wanita tani Puspa Gemari, yakni kelompok tani yang berfokus pada sayuran organik dan toga. Puspa Gemari saat ini merupakan agrowisata sayuran organik, tanaman herbal keluarga, penyedia bibit sayuran. I'm Willy, this is Mr. Philip. Om Philip, yeah. We are from Belgium and we have already visited Kerto. And now we are in the organic garden from the women of Pleret. And we are very interested in all the things they do because I like very much organic food. So the people can buy here instead of going to the market. They can buy here at a very reasonable price and supporting the local people. Bantul, the harmony of nature and culture.